pemirsa, senang sekali kami hadir menemani waktu istirahat Anda. Dan seperti biasa kami membawa rangkuman laporan seputar Presiden Republik Indonesia. Mulai dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga kebijakan yang tengah dijalankan. Saya Sheila Kosakoy dan inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemerintah memastikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku tahun ini tidak membatasi kebebasan berpendapat. Pembaruan hukum pidana nasional ini disebut sebagai hasil proses panjang selama puluhan tahun. Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai pengganti hukum pidana warisan kolonial Belanda. Penyusunan KUHP ini melalui perjalanan panjang sejak 1963 dan baru dapat diberlakukan setelah lebih dari 6 dekade pembahasan lintas generasi. KUHP sebelumnya diketahui berlaku sejak 1918. Draft pembaruan hukum pidana nasional baru rampung pada 2022, disahkan pada 2023, dan diberlakukan setelah masa transisi 3 tahun. Pemerintah menyebut masa penyesuaian ini sebagai ruang sosialisasi agar masyarakat memahami substansi aturan secara menyeluruh. Di tengah berbagai sorotan publik, pemerintah menjelaskan pembahasan KUHP maupun KUHAP telah melibatkan masyarakat secara luas. Proses ini mengikuti prinsip partisipasi bermakna sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menjamin hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas setiap masukan. Khusus dalam penyusunan KUHP, hampir seluruh fakultas hukum di Indonesia serta berbagai kelompok masyarakat sipil turut dilibatkan. Pelibatan ini dilakukan untuk memastikan aspirasi publik benar-benar menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang baru, sekaligus membangun mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. KUHP ini prosesnya sudah sangat lama. Ya. Pertama itu dimulai dari tahun 1963. Jadi kalau dihitung sampai dengan tahun 2026, 63 tahun proses penyusunan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda. Saya rasa belum pernah ada sejarahnya pelibatan masyarakat yang kita sebut sebagai meaningful participation, sebagaimana halnya yang kita lakukan dalam penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dalam dan kita dengar masukannya. Selain itu, pemerintah juga menegaskan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, serta hak untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi tetap dijamin. Ketentuan dalam KUHP dan KUHAP dipastikan tidak dimaksudkan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintah. Terkait pengaturan demonstrasi, pemerintah menjelaskan ketentuan yang diatur bersifat administratif. Kewajiban pemberitahuan dimaksudkan agar aparat dapat menjaga ketertiban umum dan melindungi hak masyarakat lain tanpa menghalangi hak warga untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Perhatian publik juga tertuju pada pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara. Pemerintah menjelaskan ketentuan ini dirumuskan secara terbatas dan merupakan delik aduan. Proses hukum hanya dapat berjalan jika terdapat pengaduan resmi dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Objek pasal ini dipersempit hanya pada presiden dan wakil presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan ini disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan penghinaan terhadap penguasa tidak boleh menjadi delik aduan. Pemerintah menegaskan adanya perbedaan yang jelas antara kritik dan penghinaan. Kritik terhadap kebijakan program maupun pejabat publik tetap diperbolehkan. Sementara yang diatur dalam KUHP adalah tindakan penistaan dan fitnah
yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Selain itu, KUHP yang baru memuat berbagai ketentuan progresif untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Di antaranya pengaturan batas waktu penanganan perkara, penggunaan kamera pengawas dalam pemeriksaan, serta larangan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Jadi yang dilarang betul di dalam pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah. Kritik tidak dilarang di dalam pasal ini. Salah satu wujud kritik adalah unjuk rasa. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina tuh bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Melalui pembaruan KUHP dan KUHAP, pemerintah menargetkan terbangunnya sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berimbang. Pembaruan hukum ini diharapkan mampu menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi kebebasan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Presiden dorong kemandirian pangan, kerja nyata, dan kepemimpinan yang berani. Laporannya usai yang satu ini dan tetaplah bersama kami.